Shalom, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru, dan salam sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada saat ini. Kami menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Kami juga tidak lupa mendoakan Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang terbaring lemah karena sakit penyakit. Dan saudara yang mengalami pergumulan hidup, kiranya saudara dipulihkan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku Ende nomor 223 ayat 1 dan 3. Sembah Tuhan, tangi hona, sakamu matokto, bahasa Tuhan, lam gada banomi, Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 18 ayat 7 yang berkata demikian. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perjalanan hidup kita di dunia ini tidaklah selalu mulus. Perjalanan hidup kita bagaikan perjalanan hidup seorang pengembara di padang gurun. Seperti umat Israel yang berjalan di padang gurun menuju tanah Kanaan. Di padang gurun itu banyak tantangan. Sebab selain daripada cuacanya yang ekstrim, ancaman serangan binatang buas, ancaman bangsa-bangsa kafir, di padang gurun itu juga sangat sulit untuk mendapatkan makanan dan minuman. Situasi perjalanan hidup di padang gurun itu dapat menjadi gambaran terhadap situasi perjalanan hidup kita masa kini. Dunia ini adalah perjalanan hidup bagi kita untuk menuju rumah Bapa kita di sorga. Selama kita berada di dunia ini, kita akan menghadapi dinamika perjalanan hidup yang berbeda secara silih berganti. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada satu sisi, situasi perjalanan hidup yang dialami oleh umat Tuhan di padang gurun zaman dulu itu
berguna untuk memberitahukan kepada kita bahwa perjalanan hidup kita juga tidak berbeda dengan dinamika perjalanan hidup mereka zaman dulu di padang gurun, yang hidup menghadapi berbagai tantangan, ancaman, dan situasi yang ekstrim. Tetapi di sisi lain juga, melalui pengalaman perjalanan hidup umat Tuhan di padang gurun zaman dulu yang penuh dengan tantangan itu, kepada kita juga diberitahukan bahwa di dalam perjalanan hidup kita yang penuh dengan ancaman dan tantangan itu, kasih, kepedulian, dan kekuatan kuasa Tuhan akan selalu hadir untuk menjamin keselamatan kita. Sebab kuasa Tuhan mampu untuk menjaga dan melindungi kita dari keekstriman hidup yang ada di lingkungan di mana kita hidup. Mara bahaya akan dijauhkan dari kita, dan kebutuhan kita juga akan dicukupkan oleh kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, kita tidak perlu khawatir, tetapi marilah kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita dan datang memohon pertolongan kepadanya. Sebab firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Keyakinan akan hal itulah, jemaat Tuhan, yang membuat Paulus tidak khawatir. Meskipun pada saat itu dia telah ditangkap dan dipenjarakan. Dan yang mendorong Paulus juga mengajak orang Kristen di Filipi yang sedang mengalami keterancaman hidup zaman itu, supaya mereka tidak khawatir dan tetap tenang menghadapi semuanya dengan berserah diri kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan lewat doa-doa mereka. Begitu jugalah kepada kita saat ini. Apabila kita sedang berada dalam situasi sulit, situasi gawat, kita sedang menghadapi iklim kehidupan yang super ekstrim pun, kepada kita disampaikan supaya kita tidak khawatir dan supaya kita datang kepada Tuhan lewat doa kita untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Cukup bagi kita dengan berserah diri kepada Tuhan, tidak perlu khawatir. Mari kita berseru meminta tolong kepada Tuhan dari hati kita yang tulus dan dari iman kita yang sungguh-sungguh. Niscaya kita akan selamat dari terpaan badai kehidupan yang sedang kita hadapi. Sebab sesungguhnya tangan Tuhan tidaklah kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Tuhan juga telah berjanji kepada kita dengan berkata, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dan Tuhan juga pernah berkata, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi janganlah kita khawatir, apalagi sampai putus asa. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan ada untuk kita, yang mempunyai kuasa untuk melindungi dan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Nantikanlah Tuhan. Nantikanlah pertolongan Tuhan dengan keyakinan percaya kita, niscaya kita akan diselamatkan. Oleh sebab itu, marilah kita menjalani hidup kita ini dengan semangat berpengharapan kepada pertolongan Tuhan. Marilah kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Tuhan pasti bekerja untuk menyelamatkan kita. Jalanilah hidup ini dengan tenang tanpa khawatir, sambil berserah diri kepada Tuhan, maka Tuhan pasti menyelamatkan saudara. Tuhan pasti menyelamatkan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, yang mengatasi segala kuasa yang ada, pelindung dan penyelamat hidup kami. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami saat ini. Ya Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk tidak khawatir dalam perjalanan hidup kami.
Terkadang kami menganggap diri kami paham tentang apa yang akan terjadi, yang akan menimpa hidup kami, yang membuat kami menjadi khawatir. Padahal sesungguhnya hanya Engkaulah yang paham tentang hidup kami. Hanya Engkaulah satu-satunya kuasa yang dapat menentukan bagaimana hidup kami. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu. Sungguh banyak pergumulan dan tantangan kehidupan yang sedang kami hadapi saat ini. Tolonglah kami ya Bapa. Lingkupilah kami dengan kuasa-Mu. Selamatkanlah kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang sakit. Tolonglah mereka ya Tuhan. Sembuhkanlah mereka dari sakit penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Demikian juga ya Bapa, kami bersyukur atas berkat-Mu yang Engkau berikan kepada saudara kami yang sedang berulang tahun hari ini. Ya Tuhan, kami memohon, berikanlah umur yang panjang, berikanlah kesehatan dan kekuatan, serta sukacita kepada mereka di hari-hari yang Tuhan tambahkan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini yang kami persembahkan kepadamu di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.